Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Juandira dengan NPM 21770510112 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan arsitektur komputer von Neumann dan Harvard. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah definisi dari arsitektur komputer von Neumann, yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan dari arsitektur von Neumann, yang ketiga adalah definisi dari arsitektur komputer Harvard, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari arsitektur komputer Harvard. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann. Arsitektur ini menggambarkan komputer dengan 4 anggota utama. Yang pertama adalah unit aritmatika dan logis, atau yang kita sebut dengan ALU, lalu unit kontrol, memori, dan alat masukan dan keluaran atau input-output. Nah, anggota-anggota ini dihubungkan oleh berkas kawat atau yang biasa kita sebut dengan bus. Selanjutnya, di sini ada beberapa komponen dari arsitektur von Neumann. Bisa dilihat di sini, yang pertama ada memori. Memori ini berfungsi untuk menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Lalu ada CPU. CPU itu terdiri dari control unit dan juga arithmetic logic unit atau ALU. Nah, CPU sendiri itu berfungsi sebagai pusat proses dan berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan meluruskan laluan informasi dan meneruskannya ke sistem komputer. Lalu selanjutnya dalam CPU itu yang tadi saya bilang ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Ini berfungsi sebagai berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh dari operasi aritmatika itu adalah penjumlahan, pengurangan. Sedangkan untuk operasi logika itu ada logika AND dan OR. Selanjutnya ada control unit. Control unit ini berfungsi untuk mengatur jalannya program. Selanjutnya ada input device. Input device ini merupakan suatu unit masukan yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah sehingga nantinya akan menghasilkan informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada output device yang merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Proses kerjanya itu diawali dari kita menginputkan sesuatu yang tadi di perangkat input ini, lalu data yang tadi diinputkan akan diolah di CPU sesuai dengan yang kita inginkan, dan nantinya data tersebut yang telah diolah akan disimpan di dalam memori komputer atau disk. Lalu selanjutnya ada kelebihan arsitektur von Neumann. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah fleksibilitas pengalamatan program dan data. Yang kedua adalah program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang terakhir adalah arsitektur von Neumann itu memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Selanjutnya ada kekurangan arsitektur von Neumann. Ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Dan yang terakhir adalah prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock PI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak. Nah, kita beralih ke arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan fisik penyimpanan terpisah dan sinyal jalur untuk instruksi data. Arsitektur Harvard itu memiliki 2 memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu lagi untuk data, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer von Neumann. Jika von Neumann tadi menggabungkan ROM dan RAM, nah kalau arsitektur Harvard ini dibagi atau dipisahkan. Nah, ada kelebihan dari arsitektur Harvard. Kalau tadi di arsitektur von Neumann itu bandwidth programnya itu harus sama dengan bandwidth data. Nah, kalau di sini bandwidth programnya tidak harus sama dengan bandwidth data. Lalu selanjutnya, instruksi itu bisa dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Lalu selanjutnya, memori program dan data itu tadi terpisah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah opcode dan operand dapat disajikan dalam satu word instruksi saja.
Namun ada kekurangan dari arsitektur Harvard. Yang pertama, tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Lalu yang selanjutnya adalah tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada pada RAM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.